Shalom saudaraku. Saudara, kali ini saya ingin mengkritisi kebiasaan orang-orang Kristen yang selalu saling mengucapkan selamat hari Natal ketika tiba tanggal 25 Desember. Atau ketika merayakan suatu acara di bulan Desember dalam perayaan Natal, mereka saling berjabat tangan, saling berpelukan, cipika-cipiki dan mengucapkan selamat hari Natal. Kenapa perlu dikritisi? Pasti ada sesuatu yang kurang pas. Ya, jadi saudara jangan buru-buru berpraduga bahwa saya akan menyerang kegiatan atau kebiasaan itu. Sama sekali tidak, saudara. Saya bermaksud baik untuk mengembalikan perayaan Natal itu kepada porsinya yang benar, saudara. Saya sendiri memang tidak tahu sejak kapan tradisi saling mengucapkan selamat Natal itu mulai ada atau mulai dilakukan. Tetapi setidak-tidaknya saat ini, di bulan Desember ini, kita akan melakukan hal itu lagi. Saling berjabat tangan, saling mengirimkan pesan selamat hari Natal. Pertanyaannya, kenapa saudara mengirimkan atau mengucapkan selamat hari Natal kepada saya barangkali atau kepada teman, kepada saudara, kerabat, orang tua dan lain sebagainya? Kenapa itu disampaikan kepada orang-orang itu? Apakah mereka merupakan perwakilan keluarga sehingga engkau menyampaikan selamat hari Natal atas kelahiran Yesus? Kita kan tahu Natal artinya kelahiran Yesus. Biasanya kita akan mengucapkan selamat atas kelahiran seorang anak kepada orang tua anak itu, atau setidak-tidaknya kepada keluarga intinya. Tapi kita kenapa melakukannya sekarang? Mengucapkan ke semua orang Kristen selamat hari Natal. Nah, untuk tidak membuang banyak waktu, saya ingin saudara kita mengupasnya dari Matius 2 ayat 1 dan 2. Matius 2 ayat 1 dan 2 perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Saudara perhatikan, orang Majus jauh-jauh dari timur datang ke Yerusalem untuk mendapati Yesus dengan satu motivasi, menyembah dia. Orang Majus ini tidak datang ke Yerusalem untuk mengucapkan selamat atas kelahiran seorang anak laki-laki kepada orang tuanya Yesus. Tidak ada di dalam Alkitab satupun peristiwa di mana kelahiran Yesus itu ada yang mengucapkannya selamat. Yang ada yang saya temukan di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang datang kepada Yesus dengan tujuan adalah untuk menyembah. Jadi orang Majus ini adalah perwakilan manusia pertama yang mengunjungi atau datang berkunjung mendapati Yesus ketika saat itu dilahirkan. Dan tujuan mereka datang ke situ bukan untuk mengucapkan selamat kepada orang tuanya, tetapi untuk menyembah dia. Itu yang dikatakan oleh kitab suci. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi sesungguhnya saudara, kelahiran Yesus ini harus kita maknai bukan dengan cara kita bersukaria, kita berpesta, kita bersyukur hanya sekedar untuk bersyukur. Kita harus pahami kelahiran Yesus ini adalah sesuatu yang istimewa, di mana ketika Yesus hadir, maka jalan keselamatan itu terbuka dengan luas. Manusia yang berdosa, yang buntu, tidak mempunyai arah hidup yang jelas. Manusia yang tidak tahu bagaimana cara selamat, kemudian mengetahui bahwa saat itu telah lahir Yesus yang adalah juru selamat.
Dan kita hari ini percaya Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Bukan karena ada sekelompok orang yang memproklamirkan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang yang mengkhianati peristiwa bersejarah ini dengan mengatakan Yesus itu dilantik menjadi Tuhan. Buka pikiran saudara. Kita orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat karena malaikat Tuhan yang mengatakan hal itu. Di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini malaikat yang bicara. Jadi kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat karena pernyataan malaikat ini. Bukan karena manusia. Tidak ada urusannya manusia di dalam hal ini. Kita hari ini tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat karena ada ayat ini. Ada malaikat Tuhan yang mengatakan hal itu. Ada malaikat Tuhan yang menyatakan hal itu. Bahkan nama Yesus saja itu bukan diberikan oleh orang tuanya Yesus. Tetapi nama Yesus diberikan langsung oleh Allah Elohim, Allah Bapa yang di sorga. Dialah yang langsung memberikan nama itu dan disampaikan oleh malaikat. Hal itu tercatat di dalam Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21 berkata, ia akan melahirkan, ia maksudnya Maria, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Itu nama yang dititipkan kepada malaikat untuk disampaikan kepada Yusuf. Jangan memberi nama yang aneh-aneh, jangan memberikan nama lain. Hanya Yesus yang boleh diberikan kepada anak yang lahir itu. Itu pesan daripada Allah Bapa yang di sorga. Jadi kelahiran Yesus ini adalah suatu yang istimewa bagi setiap manusia. Karena di saat Yesus lahir itulah, maka jalan keselamatan terbuka dengan luas. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diberikannya jalan untuk beroleh keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga. Maka ketika Yesus lahir dan kita peringati hari ini, bukan kita memperingatinya dengan merayakannya. Yesus bukan artis, Yesus bukan aktor, Yesus bukan pesohor. Dia tidak membutuhkan fans. Dia membutuhkan manusia-manusia berdosa untuk menyadari dosanya. Dia membutuhkan manusia yang menginsafi dosanya untuk datang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar supaya manusia itu bisa beroleh keselamatan. Jadi Yesus lahir ke dalam dunia ini dengan hanya satu-satunya tujuan, yaitu untuk saudara dan saya diselamatkan. Maka kita hari ini ketika merayakan Natal harusnya merujuk kepada hal itu, saudara. Kita harus berkaca bagaimana orang Majus berperilaku ketika Yesus hadir. Mereka berperilaku hanya untuk menyembah. Menyembah kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang patut disembah. Satu-satunya yang patut kita sembah hanyalah Yesus. Karena dia adalah Tuhan dan dia adalah Juru Selamat. Yang mengatakan dia Tuhan, yang mengatakan dia Juru Selamat adalah malaikat Tuhan. Tidak diragukan akan hal itu. Jadi kita merayakan Natal. Seharusnya hati sanubari kita ini merujuk kepada hal seperti itu, saudara. Engkau menyadari bahwa hari ini kita kembali mengingat peristiwa kelahiran, kedatangan Yesus, kehadiran Yesus ke dalam dunia ini demi saudara dan saya, agar supaya kita beroleh jalan keselamatan. Sehingga cara kita menyambut Natal itu adalah untuk hal itu. Kita bersuka cita dan sekaligus kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang diberi jalan keselamatan oleh Bapa yang di sorga melalui Yesus Kristus ini. Maka yang terbaik adalah kita melakukan evaluasi terhadap kehidupan kita. Kita melakukan refleksi, mengingat-ingat kembali bagaimana cara kita hidup selama ini. Sehingga timbul di dalam hati kita suatu pertobatan, suatu rasa insaf akan dosa-dosa kita. Dan kita mau memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik. Sehingga kita hidupnya berkenan di hadapan Allah. Karena Yesus inilah lahir, dia hadir ke dalam dunia ini untuk tujuan itu, saudara. Tidak ada tujuan lain. Dia tidak meminta kita menyambutnya.
kita tidak perlu menyambutnya, saudara. Dalam artian dengan pesta. Ya, kita menyambutnya dengan pengertian Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Sehingga kita harus menyembah Dia dan kita menyadari sungguh-sungguh kesalahan dan dosa kita untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Supaya ketika kita bertemu dengan Natal berikutnya, kita didapati menjadi jauh lebih baik daripada Natal-Natal sebelumnya. Jadi pesta-pesta Natal itu sebetulnya tidak diperlukan, saudara. Yesus tidak ingin Dia dipestakan kelahirannya. Dia bukan manusia biasa yang kelahirannya itu dipestakan. Yesus membutuhkan hati kita yang insaf akan dosa-dosa kita. Yesus membutuhkan kesadaran kita akan dosa-dosa kita. Percuma kita membuat suatu acara yang megah mengenai Natal ini, kalau ternyata orang-orang yang merayakan itu tidak menyadari bahwa dirinya orang berdosa, yang butuh bertobat, yang butuh memperbaiki dirinya, butuh memperbaiki cara hidupnya. Ini yang saya maksud mengkritisi, saudara. Ya, bukan cuma sebatas mengucapkan selamat Natal. Kita harus merubah cara pandang kita untuk melihat bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu adalah jauh lebih penting daripada sekedar kita mengucapkan selamat hari Natal. Yang lebih penting apa? Adalah kita menyadari bahwa Dia datang untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk memberikan jalan keselamatan agar supaya kita dapat beroleh hidup dalam kerajaan surga. Orang-orang Majus ini jauh-jauh dari timur datang ke Yerusalem hanya dengan satu motivasi, ingin menyembah. Menyembah ini adalah sudah segala-galanya, saudara. Berarti orang-orang ini sudah menyadari bahwa siapalah saya ini, sehingga saya harus memperjuangkan perjalanan yang begitu jauh dari timur ke Yerusalem demi untuk datang menyembah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut, mereka juga membawa persembahan. Ini adalah bentuk cara menyambut kehadiran Yesus dengan benar. Harus seperti ini, saudara. Kita lebih fokus kepada kesadaran bahwa kelahiran Yesus ini adalah untuk menyadarkan kita betapa kita ini adalah orang berdosa yang harus segera menginsafkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan salah dan dosa kita. Bukan kita sibuk merayakan Natalnya. Bukan kita sibuk mengirim ucapan Natal kepada semua orang Kristen. Kesadaran bahwa kita ini adalah orang berdosa yang butuh diselamatkan. Dan Yesus lahir untuk tujuan itu. Inilah yang saya maksudkan. Sesuatu yang akan saya kritisi mengenai kenapa kita mengucapkan selamat hari Natal. Sehingga ketika ada orang-orang di luar sana mengatakan haram mengucapkan selamat hari Natal kepada orang Kristen, itu sah-sah saja dan kita tidak usah ambil pusing. Karena memang bukanlah itu tujuannya ketika Natal tiba. Ya, orang Kristen pun tidak usah saling mengucapkan selamat hari Natal. Karena yang dibutuhkan Yesus itu bukan kata-kata seperti itu. Orang Majus sudah membuktikan. Mereka datang ke hadapan Yesus langsung. Dan tidak tercatat bahwa mereka mengucapkan selamat kepada orang tuanya Yesus. Mereka hanya datang dengan motivasi satu untuk menyembah Yesus. Kita pun harus demikian. Kita datang kepada Tuhan di hari Natal ini dengan hati yang ingin dipertobatkan. Dengan hati yang sungguh-sungguh ingin diperbaharui. Itu yang jauh lebih penting. Kalau kita sudah menyadari akan hal itu, mau membuat acara, silakan. Tetapi jangan sampai kita membuat acara, perayaan, dan kita tidak mengerti akan hal ini. Jadi sekali lagi, saya tidak menyalahkan ketika kita mengucapkan selamat hari Natal. Tetapi cara kita melihat Natal itu yang saya mau kritisi. Selamat hari Natal untuk kita semua. Mari kita perbarui hidup kita. Hidup yang lebih berkenan di hadapan Bapa yang di surga.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.